Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah siang-siang sama ibu murid ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di layanan BK ya. Ibu pernah menyampaikan kalau BK itu bukan mata pelajaran. BK itu bukan mata pelajaran. Kalau BK itu adalah layanan ya, layanan bimbingan dan konseling ya. Biasanya ibu juga masuk kelas sesuai jadwal, tapi untuk momen hari ini ibu mengumpulkan kalian semuanya kelas 10 atu. Mana 10 atu ada ya? 10 HP, 10 DPP dan 10 BDP ya, ada ya. Oke. Sebelumnya untuk memulai silakan disiapkan untuk berdoa dulu. Ada yang mau memimpin? Ayo maju. Dharma, tolong pimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, selanjutnya kita berdoa selamati mulai. Terima kasih ya. Nah, hari ini ibu itu tujuannya melakukan kegiatan ini untuk diseminasi ya. Jadi kemarin ibu itu ada pelatihan guru BK. Pelatihannya apa? Pelatihannya tentang pelatihannya tentang 7 jurus BK hebat. Ya, itu terpusat dari kementerian 7 jurus BK hebat. Nah, pada hari ini ibu akan menyampaikan satu materi atau satu jurus BK hebat. Ya, yaitu tentang kenali potensi. Oke. Sebelumnya saya minta
Ibu akan menyampaikan jurus 1, 7 jurus dari BK Hebat, yaitu kenali potensi. Potensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak potensi? Kemampuan. Waktu itu ibu sudah memberikan orientasi ke kelas ya. Kemampuan. Ada yang masih ingat nggak potensi itu apa? Selain kemampuan, bakat, keahlian. Iya, apa silakan dijawab kalian. Sebisanya apa yang terlintas dalam pikiran kalian, potensi itu apa sih gitu ya. Tadi ada yang sudah jawab, siapa namanya tadi? Caca keahlian. Terus kemudian Randy apa tadi Ran? Jawaban keunggulan ya. Keunggulan, potensi itu keunggulan, keahlian. Tadi ada yang menjawab bakat. Siapa tadi? Eva sudah menyampaikan potensi itu adalah bakat ya. Setiap diri kita punya potensi nggak? Punya ya. Ada yang tahu nggak potensi kalian itu apa? Potensinya apa? Ju, tahu nggak potensinya apa? Ju, potensinya apa Ju? Belum tahu. Oke. Alvin ya. Oke. Masuk ya. Alvin tahu nggak potensinya apa? Nggak tahu. Terus kemudian dari sini siapa namanya? Suryana tahu belum potensinya apa? Di sini Anda sudah pernah melaksanakan tes untuk menggali potensi belum? Belum ya. Di sini di BK di Ibu. Kalau BK itu yang sering saya sampaikan itu di layanan BK yang dipelajari itu adalah diri sendiri ya. Kita belajar tentang diri sendiri, bukan belajar tentang buah-buahan, bukan belajar tentang matahari, bukan belajar tentang ayam, bukan belajar tentang bangunan, bukan belajar tentang roti atau nasi ya, tapi belajar tentang diri sendiri. Salah satunya saat ini yang kita pelajari adalah potensi. Siapa yang mengenal diri kalian sendiri? Iya, kalau diri kita sendiri. Ibu punya suami, punya anak, tapi yang mengenal diri ibu sendiri adalah iya, saya sendiri, bukan suami atau anak. Oke. Yang barisan sebelah kiri ibu duduknya agak ke depan sedikit ya, jangan sampai bersandar. Kalau kalian bersandar nanti akan ada hawa-hawa mengantuk. Oke, bisa. Agak ke depan duduknya, nggak bersandar. Nah, lagi. Jangan cokir tuh ya, nggak sambil bersandar. Oke. Ada link yang sudah ibu bagikan ke grup ya. Di kelas sudah saya bagikan, itu ada 2 link. Yang pertama itu link tentang yang di dalam grup yang bisa ada 2. Yang pertama tentang dasar-dasar majemuk dan gaya belajar. Nah, kemarin di kelas masih ingat nggak? Itu masih ingat tentang gaya belajar? Di kelas 10 apa ya? Di kelas yang lain? Ada yang sudah, ada yang belum, karena waktunya berbeda ya. Oke, sekarang silakan kalian mengisi link yang ada di grup. Yang pertama itu yang gaya belajar ya, yang gaya belajar. Ketemu? Nah, silakan kalian buka linknya dan kalian isi ya. Silakan kalian isi. Ya, diisi.
Ini lepas nih. Akhirnya tak. Tes gaya belajar. Malah cepetan. Ada yang sudah? Oke, udah semuanya? Belum. Mana yang belum, mana yang udah ya? Nah, bagi yang sudah, karena itu nanti kalau misalkan aplikasinya kalian tutup, akan hilang ya. Silakan di screenshot buat dokumentasi kalian. Nanti dikirim ke nomor WA itu ya. Silakan hasilnya itu di screenshot sampai screenshotnya sampai yang ada keterangan persentase yang bawahnya itu ya. Ada visual berapa persen, kemudian auditori berapa persen, sama kinestetik berapa persen. Paham? Paham ya? Udah di screenshot? Ya, itu. Gimana? Udah di screenshot? Iya, boleh. Sudah di screenshot ya? Ya. Nah, kalau sudah silakan kirim ke nomor lain. Pakai nama belum? Pakai nama. Pakai nama. Pakai nama sama kelas boleh. Ada di grup ya, silakan kirim ke nomor itu. Sudah dikirim? Yang sebelah sini udah belum? Udah belum? Ditolak. Udah? Nah, kalau sudah di sini siapa yang gaya belajarnya visual? Visual. Kalau misalkan ada dua, itu dilihat persentase yang paling banyak, paling tinggi. Mungkin ada dua, ya, ada yang kinestetik visual, ada yang auditori visual. Yang paling tinggi skornya atau persentasenya, yang visual siapa? Tahan. Yang visual, yang skor visualnya paling tinggi, visual. Yang lainnya berapa persen? Yang ketiga apa itu? Kinestetik. Yang persentasenya lebih tinggi, visual. Ada? Di sini ada. Di sini ada yang visual. Visual? Ada visual? Ada. Yang auditori. Yang presentasenya paling tinggi di auditori. Di sini ada? Auditori. Auditori, ada yang auditori kayak ini yang salah lagi-lagi? Nggak ada. Ini? Auditori. Yang kinestetik? Kinestetik. Yang paling tinggi skornya kinestetik. Ini apa? Ini apa?
Oke, sekarang silakan kalian berkumpul yang visual dari satu kelompok, auditori satu kelompok, kinestetik satu kelompok. Satar maupun satir. Silakan berkumpul yang memiliki gaya belajar yang sama, visual, auditori, sama kinestetik. Dalam hitungan 1 sampai 3 silakan berkumpul. Setiap kelompok membuat yel-yel kelompok. 1, 2, 3,
daripada tampilan gambar atau video. Tapi kalau yang visual lebih paham ketika guru menjelaskan itu dengan tampilan yang seperti ini misalkan atau video. Nah berikutnya senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Yang ketiga mudah mengingat informasinya yang jelas seperti lagu, cerita atau percakapan. Terus cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Kalau tipe gaya belajar auditori itu kalau membaca dengan suara keras, menggumam. Seperti itu enggak? Iya. Nah, jadi kalau membaca itu dengan menggumam, agak berisik ya, tapi memang itu cirinya auditori. Nah, berikutnya untuk yang gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, artinya lebih cenderung suka praktek daripada mendengarkan teori atau dijelaskan secara lisan oleh guru. Kemudian suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kemarin saya contohkan kalau kinestetik itu misalkan belajar lebih suka menggerakkan tangan, kaki, dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, dari hasil tes asesmen gaya belajar di awal, kemudian ibu sampaikan ciri-ciri yang seperti ini, sama nggak dengan kondisi kalian pada kenyataannya? Berarti sudah terjawab ya. Gaya belajar aku adalah visual, kinestetik. Ya, ada yang dua-duanya, tapi ada yang menonjol salah satu. Benar kan? Ya. Visual, kinestetik, ada yang menonjol kinestetiknya baru visualnya seperti itu. Jadi saling melengkapi di antara keduanya itu. Kemudian strategi belajarnya seperti ini ya. Nih, menggunakan gambar, membuat catatan, warna-warni itu kalau visual ya. Nah, sebenarnya visual itu cocok bagi yang jurusan DPIP ya. DPIP itu cocok banget kalau punya gaya belajar visual. Nah, harapannya ya, perhatikan. Harapannya kalian kalau sudah mengenali gaya belajar kalian sekarang itu bisa belajar. Harapannya ya, hikmahnya itu kalian bisa belajar sesuai dengan gaya belajar yang kalian miliki ya. Di awal mungkin belum terasa, tapi sekarang sudah terasa. Oh iya, aku
kemampuan yang menonjol dalam diri kalian itu adalah kemampuan berbahasa, menyampaikan informasi ke orang lain secara verbal, secara lisan. Itu kalau verbal linguistik. Yang kedua, interpersonal. Ada interpersonal. Interpersonal itu lebih ke memahami diri sendiri dan orang lain. Kalaupun nanti milih jurusan di kuliah atau bekerja, itu cocoknya di bidang pelayanan ya, melayani orang lain, menghadapi banyak orang seperti guru, kemudian resepsionis, itu salah satu contohnya. Kemudian ada naturalis, ada ya. Naturalis itu kaitannya dengan alam, ya, senang berpetualang, terus kemudian dekat dengan alam, dengan tumbuhan, tanaman. Nah itu naturalis, ya, benar nggak? Nah, kemudian moral atau eksistensial ada nggak? Kecerdasan moral atau eksistensial ada? Kalau nggak ada, ibu lanjut. Logis matematis ada? Nah, logis matematis itu artinya bukan berarti saya suka matematika, enggak ya. Tapi memiliki kemampuan yang cenderung lebih bisa membuat keputusan secara cepat, solutif, berpikirnya logis, tidak baper orangnya, ya. Itu kalau logis matematik. Kemudian yang berikutnya ada intrapersonal. Ada intrapersonal. Nah, intrapersonal itu kemampuan yang cenderung memahami diri sendiri, ya. Memahami diri sendiri, bagaimana aku harus mengatur diri saya sendiri. Nah itu kemampuan intrapersonal. Berikutnya adalah kinestetik. Ada hasilnya yang kinestetik. Ada kinestetik hampir mirip dengan tadi yang gaya belajar kinestetik ya, lebih suka praktek, tidak begitu suka teori. Nah sekarang spasial tadi ada ya. Spasial itu kemampuan yang menguasai bangun ruang, ya, bangun ruang. Harusnya cocoknya spasial itu DPB ya. Nah, DPB itu cocok di spasial. Sebenarnya idealnya ketika kalian memilih jurusan itu ada tes multiple intelligence, biar tahu aku mengarahnya kemana. Kalau HP mungkin naturalistik itu cocok ya. Naturalistik itu cocok. Terus kemudian visual spasial itu DPIP. Interpersonal itu bisa ke BDP ya, interpersonal karena kaitannya dengan orang lain kan, kalian diajari manajemen dan lain sebagainya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ya. Alasannya aku gaya belajarnya adalah terus kemudian kecerdasan multiple intelligence-nya adalah oke. Tepuk tangan buat kalian semuanya ya. Berikutnya dari hasil asesmen tadi atau tes yang tadi, silahkan kalian pergunakan untuk belajar selama kalian di SMK 2 Negara. Kalian masih perlu manfaatkan sampai kelas 11, kelas 12. Kalaupun bisa, nanti bisa kalian gunakan untuk memilih jurusan kalau mau kuliah dan bidang pekerjaan yang akan kalian pilih nantinya, biar kalian tidak salah pilih pekerjaan ya. Karena banyak orang yang nggak betah di tempat kerja karena apa? Karena belum tahu potensi yang dia miliki itu sebenarnya apa ya. Nah, oke. Berikutnya kalau misalkan kalian ada hal-hal yang ingin disampaikan ke ibu atau dikonsultasikan, kalian bisa menghubungi ibu di ruang BK. Kita akan sharing bareng atau layanan konseling. Berdua saja dengan ibu boleh, atau kalau mau kelompok juga boleh. Bu, saya mau konsultasi dari hasil kemarin tes gaya belajar sama kecerdasan majemuk. Kok beda ya Bu ya? Bu, ternyata sama dan lain sebagainya. Saya butuh tempat sharing ke ibu, silakan. Saya tunggu di ruang BK ya. Oke. Sudah paham semuanya ya? Ya. Harapannya ini jadi modal buat kalian belajar dan sukses di SMK 2 Negara ya. Amin.
atas waktunya.